Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di setiap malam hari Selasa tentang Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan kita masih dalam pelajaran yang keempat tentang hak sunnah, hakku as-sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu sunnah, kemudian kedudukan sunnah dalam Islam. Kemudian kita bahas hak yang pertama dari dua hak yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan dalam pertemuan ini. Hak yang pertama dari hak sunnah adalah an yu'azzimuha wa yatamassaku biha wa ya'addu 'alaiha bin nawajidh wa yanshuruha bainan nas. Hak sunnah yang pertama yang wajib kita tunaikan adalah hendaknya kita semua mengagungkan sunnah, ya. Kemudian berpegang teguh dengan sunnah tersebut, kemudian menggigit dengan gigi geraham kita dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ini hak sunnah yang pertama. Telah datang dalil-dalil tentang hal ini. Saya telah bacakan dari Al-Quran dan sunnah, kemudian dari sebagian sahabat dan dari para ulama. Adapun dari sahabat, ada 4 sahabat yang disampaikan di sini, terutama dari Al-Khulafa'ur Rasyidin, ya. Seperti perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi." Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang pernah diamalkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mesti aku lakukan, kata Abu Bakar Siddiq. Beliau berkata, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azig. Dan aku sangat takut
kalau meninggalkan sesuatu dari perkaranya atau dari perintahnya, aku takut dari kesesatan. Ini perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya. Dan itu sudah kita bahas. Kemudian kita lihat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata ketika ingin mencium Hajar Aswad, ya, Umar berkata, "Wallahi inni la'alamu annaka hajarun." Demi Allah, aku tahu bahwa engkau sekedar batu. La tadurru wa la tanfa'. Tidak bisa memberikan mudarat atau tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium Anda, niscaya aku tidak akan mencium Anda. Ya. Lihat pengagungan dari Umar bin Khattab terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian begitu juga Utsman. Diceritakan di sini Utsman ibn Affan qa'ada yawman 'ala al-maqa'id, yani maqa'idul wudu'. Suatu saat atau suatu hari Utsman bin Affan duduk di tempat wudu. Fatawadda'a thumma da'a bi ta'amin mimma masathu an-nar fa akala minhu. Kemudian Utsman wudu, kemudian diberikan makanan. Dan Utsman makan darinya. Apa kata Utsman kata Utsman di sini setelah beliau bangkit, kemudian salat. Beliau berkata, qa'adtu maq'ada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akaltu ta'ama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallaitu salata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Beliau berkata, aku duduk seperti duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku makan dengan makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan aku salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat, Utsman bin Affan begitu perhatian dalam masalah ini, dalam mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku berwudu seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat Ali bin Abi Thalib, ikhwani fillah. Ali bin Abi Thalib yang dieluk-elukan oleh kaum Syiah, ya. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyelisihi mereka. Seperti di sini tentang masalah mengusap khuf. Ali bin Abi Thalib berkata, "Kuntu ara batinal qadamaini ahaqqa bil mashi min zahirihima." Saya pernah berpendapat bahwa bawah sepatu khuf ini lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Ya. Hatta ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirihima. Sehingga aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap atas sepatunya. Dalam perkataan yang lain, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'lah." Kalau agama Islam dibangun di atas ra'yu, niscaya bawah sepatu itu lebih berhak, lebih pantas diusap daripada yang atasnya. Ini juga menunjukkan bagaimana, ya, Ali bin Abi Thalib itu perhatian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mereka para sahabat ini mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ngarang-ngarang dalam berislam. Ya. Harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya teringat perkataan Al-Imam Abu Hanifah juga dalam masalah ini, tentang masalah air seni dan air mani. Kita tahu ikhwan fillah, air seni sepakat ulama hukumnya apa? Najis, ya kan? Adapun air mani hukumnya apa? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Tetapi yang rajih adalah yang suci. Ya. Lihat. Al-Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la qultu biwujubil ghusli minal baul wala biwujubil ghusli minal mani." Kalau agama Islam itu dibangun di atas ra'yu, saya akan berpendapat wajib mandi besar, wajib mandi wajib setelah buang air seni, dan tidak wajib setelah keluarnya mani. Nah, itu. Kalau keluar mani nggak wajib. Ini kalau agama Islam dibangun di atas ra'yu, orang bisa berpendapat seenaknya. Ketika ditanya kenapa Anda berkata demikian, kata Imam Abu Hanifah, karena sepakat ulama, mereka mengatakan bahwa air seni najis. Air mani menurut pendapat yang kuat, yang terkuat dari dua pendapat ulama, tidak najis. Nah, kalau misalkan agama dibangun di atas ra'yu, pendapat akal manusia semata, repot kita. Ya. Kalau kita pakai ra'yu, benar juga perkataan Abu Hanifah ini. Habis kencing, kan kencing najis, wajib mandi besar. Gimana repotnya kita? Habis kencing mandi terus, habis kencing mandi, habis kencing mandi, habis kencing mandi. Ya. Ini kalau agama dibangun di atas ra'yu, di atas akal. Dan tentunya tidak. Agama dibangun di atas wahyu dan di atas sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita lihat ada kisah yang menarik. Pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh seorang wanita. Ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Kemudian wanita ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Balaghani annaka tanha 'anil wasilah." Telah datang kabar kepadaku, wahai Abdullah bin Mas'ud, Anda melarang wanita menyambung rambutnya. Ya, menyambung rambut ini hukumnya haram bagi wanita, dan bagi laki-laki apalagi. Tapi ini musibah zaman sekarang, ya. Banyak wanita yang tidak tahu. Mereka banyak menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Ini hukumnya haram dan terlaknat. Ada wanita yang datang ke Abdullah bin Mas'ud dan bertanya tentang masalah ini. Telah datang kabar kepadaku bahwa asalnya Anda, wahai Abdullah bin Mas'ud, melarang wanita menyambung rambutnya. Dari sini kita tahu bahwa wanita pakai rambut palsu disambung supaya rambutnya tambah panjang haram. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Na'am, iya." Qalat, wanita ini berkata, dia bertanya, "Asyai'un wajadtahu fi kitabillah am sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah hal ini Anda dapati dalam kitab Allah atau Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wajadtuhu fi kitabillah wa sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Mas'ud, saya dapati hal itu di kitab Allah dalam Al-Quran, dan saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qalatil mar'ah, wanita itu bertanya. Wanita itu berkata, laqad qara'tu ma baina daffatay al-mushaf, fama wajadtu alladhi taqul. Aku sudah membaca Al-Quran, ma baina daffatay al-mushaf, artinya dari awal sampai akhir, antara dua sampul mushaf. Dari awal sampai akhir saya sudah baca Al-Quran, tapi saya tidak mendapati apa yang Anda katakan. Ini kata wanita tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Dia berkata, lau qara'tihi lawajadti. Kalau anti betul-betul baca, niscaya anti akan mendapatkannya. Amma qara'ti qaulallahi ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ala wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil wasilati wal washimati wal mutanammisah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidakkah anti membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Ketahuilah, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW melarang seorang wanita yang menyambung rambutnya, wanita yang nato tubuhnya, mentato ya, dan wanita yang mencabut bulu alisnya. Nah, ini. Jadi ternyata Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan perkataan yang luar biasa, yang itu sebagai fikih buat kita semua, bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita mengagungkan sunnah Rasul SAW. Dan dalam kesempatan ini kita mengambil pelajaran faidah, dan ini khusus buat para wanita ya. Haram hukumnya menyambung rambut, haram hukumnya mentato ya. La haula wala quwata illa billah. Kita ya melihat dan mendengar bahwa wanita-wanita zaman sekarang itu bertato, itu hukumnya terlaknat. Juga wanita yang mencabuti bulu alisnya kemudian diganti dengan alis lain, alis buatan, padahal yang dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih bagus daripada alis buatan manusia. Selain jelek, kemudian harus bayar juga ya. Ini kemudian dilaknat juga sama Rasulullah SAW dan dilaknat sama Allah. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas, beliau berkata, lu'inatil wasilatu wal mutawassilah. Dilaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Wan namisatu wal mutanammisah. Wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta untuk dicabut bulu alisnya. Wal washimatu wal mutawashimah. Dan wanita yang mentato serta wanita yang minta ditato. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwani fillah, ini perkataan para sahabat yang menunjukkan tentang sunnah ini betul-betul harus diagungkan. Kemudian kita lihat perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir tahun berapa? 21 Hijriah,
wafat tahun 110 Hijriah. Ya. Jadi awal-awal Islam. Awal-awal Islam. Kita lihat perkataan beliau. Kata beliau, as-sunnah walladzi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi. Sunnah itu demi zat yang tidak ada ilah kecuali dia. Sunnah itu antara yang berlebihan dan antara yang berkurang-kurang. Kata beliau, fasbiru 'alaiha rahimakumullah. Bersabarlah di atasnya, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Fa inna ahla sunnati kanu aqallan nasi fima madha wa hum aqallun nasi fima baqiya. Ini perkataan ini muncul di zaman awal-awal. Lihat ikhwani fillah, sesungguhnya ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah manusia yang paling sedikit, aqallan nas fima madha, di zaman yang lalu, wa hum aqallun nasi fima baqiya, dan mereka adalah manusia yang paling sedikit di zaman yang akan datang, di sisa zamannya. Humul ladzina lam yadhhabu ma ahli turafi fi itrafihim. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka itu ahlu sunnati wal jamaah adalah manusia-manusia yang tidak ikut terlarut dengan mereka orang-orang yang memiliki kemewahan dalam kemewahan mereka. Wala ma ahlil bid'ah fi bid'ahim, juga bersama ahlul bid'ah dalam kebid'ahan mereka. Wa sabaru ala sunnatihi hatta laqaw rabbahum, mereka terus bersabar di atas sunnahnya, yakni sunnah Rasulullah SAW, sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika insyaallahu fakunu. Ini kata beliau, maka demikian jugalah hendaknya kalian seperti itu, insyaallah. Ini nasihat dari siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Fakadzalika insyaallah fakunu. Hendaknya kita semua seperti itu. Dan jangan aneh ikhwani fillah, ahlu sunnah ini aqallun nas, manusia yang paling sedikit. Dan ini yang bicara Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di awal-awal Islam. Antum lihat wafat beliau tahun 110 Hijriah. Bagaimana dengan zaman sekarang? Makanya tidak aneh ya kalau terasa apa? Asing. Oleh karena itu Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala berkata apa? Istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Berlaku baiklah terhadap ahli sunnah. Lihat, aku wasiatkan kepada kalian untuk berlaku baik terhadap ahli sunnah. Kata Sufyanus Tsauri, fa innahum ghuraba, karena mereka itu gharib, mereka itu dianggap asing oleh manusia, dianggap aneh. Maka jangan aneh kalau misalkan salah satu di antara kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang mulia di zaman ini, apalagi, ya ini maksudnya apalagi akan dianggap aneh gitu. Seperti pakai jenggot saja kan, aneh. Dibilang Pajero, pasukan jenggot Rasul, ya, padahal sedikit. Kemudian ingin menghidupkan sunnah pakai kain di atas mata kaki, dibilangnya kebanjiran, ya, kurang kain lah, kebanjiran lah, nggak ngerti zaman modern lah, kan gitu. Asing tidak ikhwani fillah? Asing. Apalagi zaman sekarang. Di zaman Sufyanus Tsauri saja dia berkata fa innahum ghuraba, mereka itu asing, aneh. Tapi bukan karena mengasingkan diri. Karena keterasingan itu ada tiga, kata Ibnul Qayyim. Ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang mubah. Yang terpuji seperti keterasingan Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap asing. Yang tercela keterasingan mereka, orang-orang yang sesat, melakukan kesesatan, melakukan bid'ah, melakukan hal yang tidak wajar, dianggap asing.
tapi di atas kesesatan. Ya. Nah ini. Lihat, fa innahum ghuraba. Mereka itu asing, dianggap aneh. Ini kata Sufyan ats-Tsauri. Oleh karena tidak heran kalau antum dianggap aneh ketika ingin menghidupkan sunnah. Ketika ingin menghidupkan sunnah berjenggot, di antara sunnah ya, di antara sunnah pakai jenggot, kemudian celana di atas mata kaki. Karena ini yang lagi dipermasalahkan sama banyak orang. Nah, itu sunnah. Coba baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu kitab Riyadhus Shalihin kapan sampai ke Indonesia? Kitab Riyadhus Shalihin kapan masuk kitab Riyadhus Shalihin? Kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh siapa? Oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab Riyadhus Shalihin ini subhanallah, kitab yang berkah. Hampir setiap masjid ada kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Dibacakan di situ hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah ratusan tahun masuk ke Indonesia, orang-orang tua kita sudah baca itu kitab Riyadhus Shalihin. Bapaknya buyut kita barangkali ya. Kita punya bapak lagi, punya bapak lagi, itu sudah baca itu kitab Riyadhus Shalihin. Sudah masuk. Coba kalau kita mau baca betul-betul, ada itu hadis larangan tentang apa? Isbal, larangan tentang memakai pakaian melebihi mata kaki, ada. Tapi anehnya ya, dianggap asing. Yang lebih aneh lagi bukan orang awamnya yang menganggap asing, tetapi orang yang sudah menyatakan dirinya adalah orang-orang sebagai pendakwah Islam, ya, orang-orang yang berceramah di mimbar-mimbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini yang jadi fenomena di kita, ikhwani fillah. Ya, sebagian kajian-kajian keislaman di kita ini macam-macam kan. Ada kajian-kajian keislaman yang khusus orang-orang borju, ya, pengajian dari hotel ke hotel. Sekali pengajiannya aja menurut pengakuan mereka zaman dulu itu beberapa tahun yang lalu itu habislah 1.500.000 sekali pengajian. Tapi apa isi pengajiannya? Isinya tentang perkataan-perkataan orang-orang Barat, malah tidak dikenalkan akidah yang benar, tidak dikenalkan sunnah, hadis-hadis Rasulullah, sabda-sabda Rasul, dan itu. Ada juga sebagian kajian yang isinya ketawa melulu. Kalau nggak ketawa nggak rame, ya. Setelah bubar dari pengajian nggak kenal apa itu akidah, apa itu sunnah yang benar. Ada juga lawan dari ketawa mulu, nangis melulu. Nah ini. Jadi ikhwani fillah, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan bacalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, teliti dan pahami. Kita lihat juga syarahnya dari perkataan para ulama, ya, supaya kita mengenal, memahami sunnah yang mulia dari sunnah Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, la yuqbalu qaulun illa bi'amal wa la yastaqimu qaulun wa la amalun illa biniyyah wa la yastaqimu qaulun wa amalun wa niyyatun illa bimuwafaqatis sunnah. Subhanallah, kita lihat. Tidaklah perkataan itu diterima kecuali kalau dibuktikan dengan amalan. Dan tidak lurus sebuah perkataan dan amalan kecuali apabila didasari dengan niat. Dan tidak dianggap lurus perkataan, amalan dan niat
kecuali kalau sudah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini perkataan Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Ini ikhwani tentang hak yang pertama dari hak sunnah, yakni kita harus mengagungkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, ya, menggigit dengan gigi geraham, dan menyebarkan sunnah di tengah-tengah manusia, apalagi di zaman sekarang ini. Ini hak yang pertama. Agungkan sunnah Nabi SAW. Di zaman yang ghuraba ini, yang gharib. Hak yang kedua, ikhwani fillah, dari hak sunnah, min haqqis sunnati ala ahli sunnati an yahmuha minal bid'i wal mubtadi'ati. Saya terjemahkan secara letterlek ya, kalimat-kalimatnya. Di antara hak sunnah atas ahlu sunnah adalah menjaga sunnah ini dari bid'ah-bid'ah dan dari ahlul bid'ah. Kita hendaknya jangan alergi mendengar kalimat bid'ah ya. Ini adalah lafaz syar'i, lafaz yang dilafadzkan oleh Rasulullah SAW. Ya, cuma memang ketika dalam berdakwah kita harus berlemah lembut. Tapi berlemah lembut itu bukan berarti kita tidak melafadzkan apa yang dilafadzkan dari lafaz-lafaz yang syar'i. Kecuali kalau kita ngomongnya kasar. Ya. Nah, lihat di sini, di antara hak sunnah menurut ahlu sunnah atau atas ahlu sunnah adalah an yahmuha minal bid'ah wal mubtadi'ah. Menjaga sunnah ini dari bid'ah-bid'ah dan dari ahlul bid'ah. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Nabi SAW, ikhwani fillah, dalam hadis ini dilanjutkan beliau memperingatkan kita semua dari bid'ah. Rasul bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang baru, kata Rasul. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu, kata Rasul, adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah apa? Sesat. Ya, Rasul SAW di sini mengatakan kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang apa? Yang bid'ah adalah sesat. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita tahu ya, ketika bid'ah dilakukan maka sunnah hilang. Satu bid'ah dilakukan, satu sunnah hilang. Coba antum cermati. Setiap ada bid'ah atau setiap bid'ah satu muncul, itu akan muncul sunnah. Akan hilang satu sunnah. Ya. Seperti misalkan kasih contoh. Antara azan dan qomat disunnahkan apa? Kita diam, kita apa? Berdoa. Ketika orang-orang ya, sebagian saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan mereka,
pada jalan yang baik, ke dalam yang sunnah. Ketika sebagian manusia itu bernyanyi-nyanyi antara adzan dan qomat, yang sebagian kita mengatasnamakan dengan puji-pujian, hilang sunnah ini. Bahkan mengganggu orang yang sedang sholat. Kita dilarang baca Quran ketika ada orang sholat. Kita baca Quran keras-keras, boleh nggak lagi ada orang sholat? Nggak boleh, karena mengganggu orang sholat. Gimana dengan lafad-lafad ya, yang diambil dari lafad qasidah-qasidah tertentu, baik dari qasidah Timur Tengah atau qasidah yang dibuat oleh sebagian kaum kita di sini di Indonesia. Ya, ini. Kemudian contoh yang lain, ikhwan fillah. Di sini ada beberapa contoh, cuma kita kasih contoh lewat yang ada di kita. Sunnahnya setelah menguburkan mayit, kita duduk di samping kuburan, tapi jangan duduk di kuburannya kan? Duduk di samping kuburan dan mendoakan si mayit. Ini sunnahnya. Tetapi di sebagian tempat setelah menguburkan berpelukan, nangis-nangis, kemudian ada yang berbaris siap-siap, baris-baris, kan gitu. Enggak butuh mayit penghormatan baris-baris. Ya, butuhnya apa? Doa. Doa. Lihat ketika ada bid'ah, sunnah hilang. Nah, ini dan banyak contohnya. Banyak contohnya. Ya. Dalam sunnah yang mulia, kita lihat ikhwan fillah, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106, Allah berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana wajah-wajah itu cerah, putih. Dan ada juga wajah-wajah yang hitam. Di akhirat kelak, Allah habarkan di surat Ali Imran ayat yang ke-106, Allah habarkan ada wajah-wajah manusia yang putih, cerah. Ada juga wajah-wajah manusia yang hitam. Siapakah mereka yang wajahnya putih cerah dan siapakah mereka yang wajahnya hitam? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lihat, kita dengarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa ahlus sunnati wal jamaah wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum fa ahlul bid'ati wad dhalalah. Ini kata beliau. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini dengan orang-orang yang wajah-wajah mereka ini cerah putih di hari kiamat kelak, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Dan adapun orang-orang yang wajah mereka wajahnya hitam, fa ahlul bid'ati wad dhalalah, mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Jadi ikhwani fillah, ini keutamaan ahli sunnah wal jamaah. Ada beberapa contoh ikhwani fillah, ya, yang bisa kita ambil pelajaran, ya, di sini. Kita harus ngikuti sunnah. Karena kata Rasul, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan perbuatan baru yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Tapi sebelum saya lanjutkan, nanti mohon dikasih ingat ya, kalau sudah waktunya Isya, supaya tidak melampaui Isya, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'. Sesungguhnya aku itu hanya muttabi', mengikuti, ittiba', mengikuti sunnah Rasul, dan bukan mubtadi', bukan mengada-ada hal yang baru. Ya. Ibnu Umar, kita tahu Ibnu Umar. Lihat dan dengarkan perkataan beliau. Beliau pernah berkata, kullu
kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata Ibnu Umar, setiap yang namanya bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia itu baik. Kita kasih contoh, ikhwan fillah. Ibnu Umar suatu saat pernah mendengar seseorang yang bersin. Di sini disebutkan, suatu saat di samping Ibnu Umar ada orang yang bersin. Ya. Dan bersin enggak boleh dibuat-buat ya. Bersin sudah bersin kemudian ditutup. Ya, dijaga bersihnya, jangan watchin ya. Kita sebagian orang bersin la haula wala quwata illa billah, ini enggak ada adabnya ya. Atau nyemprotin ke orang bersin. Lihat, ada orang setelah bersin dia mengucapkan apa? Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Setelah bersin, wah gitu kan? Dia ucapkan, mestinya kan ucapkan apa? Alhamdulillah saja. Ya tidak. Tapi dia tambah alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ditambah dia. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud orang ini kan baik. Ya. Selain menambah hamdalah, dia ingin bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping Ibnu Umar. Kalau di samping kita, waduh hebat nih bacaannya, ada tambahan ya. Ya tidak. Tapi ternyata di samping Ibnu Umar, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya berkata, menasihati orang ini. Ibnu Umar berkata, wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Aku berkata alhamdulillah, juga saya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal qala idza 'atasa ahadukum falyahmadillah wa lam yakul wal yusalli ala Rasulillah. Kata Ibnu Umar, tetapi bukan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya ketika bersin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bersin, apabila salah satu di antara kalian bersin, falyahmadillah, hendaknya memuji Allah dan tidak menambah dengan wal yusolli ala Rasulillah, tidak menambah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwani fillah. Ini salah satu contoh di sekian contoh yang insyaallah akan saya baca ya. Bahwa pentingnya kita mencukupkan diri kita dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, saya pun mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Rasulullah, tetapi tidak ketika bersin. Karena ketika bersin mencukupkan apa? Mencukupkan hamdalah. Bersin alhamdulillah. Walaupun menurut kita apa? Baik. Kan baik tidak? Mengucapkan salawat baik. Tapi ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan salah penempatan, maka tidak diterima. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini. Ya. Ini saja dulu yang kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik. Ini merupakan pelajaran untuk kita semua, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menegur seseorang yang menganggap baik perbuatannya. Ya, orang itu bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ya, lihat,
Padahal sunnahnya mencukupkan diri dengan hamdalah. Rasul SAW bersabda di hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, "Idza atasa ahadukum falyahmadillah," kata Rasul. Apabila salah satu di antara kalian bersin, maka ucapkanlah hamdalah. Jadi kalau di antara kita bersin, kita mencukupkan diri dengan apa? Alhamdulillah. Ya. Ternyata orang ini dia tidak mencukupkan diri dengan alhamdulillah, dengan apa dari dirinya, dan dia menganggap hal ini baik. Dia mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia tambahi. Kata Ibnu Umar, dia berkata kepada orang ini, "Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan sunnahnya kepada kami, kepada kita. Ya. Dan sebelumnya Ibnu Umar berkata, aku pun mengucapkan hamdalah dan aku pun bersolawat kepada Rasul. Tetapi ketika bersin, maka cukupkanlah dengan apa? Hamdalah. Ini kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari sini ikhwani fillah, kita tidak boleh menambah-nambah dalam syariat Islam. Ya. Enggak boleh ngarang-ngarang. Enggak boleh ngarang-ngarang. Ya. Kalau angob, nguap, baca apa kan? Ngarang-ngarang sendiri, enggak boleh kita. Ya. Harus hendaknya kita melihat dan kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dianggap baik oleh sebagian manusia, walaupun dianggap benar, walaupun banyak yang mengikutinya dari kalangan manusia. Tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita tiru. Kita lihat, wa qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina." Kata Imam Malik, siapa orangnya yang melakukan bid'ah di dalam Islam yang dia pandang baik, lihat, ya roha hasanah, kata Imam Malik, yang dia pandang baik, karena tidak ada ikhwan bid'ah itu dipandang jelek, ya tidak, nggak mungkin orang melakukannya. Rata-rata bid'ah itu dipandang baik. Imam Malik bilang, siapa orangnya yang melakukan bid'ah di dalam Islam dan dia pandang bid'ah itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian. Kemudian kita lihat perkataan Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dina." Apa-apa yang di hari itu bukan menjadi agama, maka di hari ini pun bukan bagian daripada agama. Subhanallah ikhwani fillah, ini perkataan yang luar biasa ya. Yang pantas ditulis dengan tinta emas, perkataan Imam Malik ini.
Ada sebuah kisah sebelum kita tutup muhadharah ini. Kisahnya ada dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Nuaim, ya, karya Abu Nuaim. Ja'a rajulun ila al-Imam Malik faqala lahu min aina uhrim. Ini kisah sangat bagus sekali, khonifillah. Ada seseorang datang menemui Imam Malik. Kemudian orang ini bertanya kepada Imam Malik. Tahu Imam Malik ini kan imam ahli Madinah, tinggal di kota Madinah. Dan Imam Malik ini, ikhwan fillah, kalau disebut di tengah-tengah ulama, ulama bilang huwa najmun, dia adalah bintangnya ulama, ilmunya di atas dari ulama yang lainnya. Disebut imam ahli Madinah, Imam Malik. Orang banyak yang datang bertanya tentang permasalahan agama kepada Imam Malik. Suatu saat ada orang yang datang kepada Imam Malik bertanya, min aina uhrim? Wahai Imam, kalau saya ihram ini dari mana? Saya melakukan ihram, ya dari mana? Ya, kita tahu semua ikhwan fillah kalau ihram dari mana? Dari Madinah untuk melakukan umrah. Dari mana tempatnya? Dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah dikenal oleh masyarakat awam dengan Bi'r Ali, Abar Ali, ya. Apa jawab Imam Malik? Qala lahu, Imam Malik menjawab, min Dzulhulaifah atau min Dzulhulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mau ihram, kata Imam Malik, mulainya dari Dzulhulaifah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ihram itu dari sana. Jadi di sana ya kita sudah pakai pakaian ihram, rida dan izar sudah siap, ya. Kalau mau sholat 2 rakaat di masjid situ, ya sekarang ada masjid kan, atau kita siap-siap langsung, dan mulai ihram itu dari situ. Sudah naik di atas kendaraan atau sekarang pakai mobil, di atas mobil kita ucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan di situ. Jadi mulai ihram dari Dzulhulaifah. Ya. Lihat, saya ulangi lagi. Orang itu bertanya ke Imam Malik, min aina uhrim? Dari mana saya ihram? Ya. Kata Imam Malik apa? Dari Dzulhulaifah. Antum tahu kalau umrah kan ada 4 rukun. Ihram, tawaf, sa'i sama tahallul. Nah, mulainya dari mana? Dari Dzulhulaifah. Kita lihat. Faqala ar-rajul, orang yang bertanya itu berkata kepada Imam Malik, inni uridu an uhrima minal masjid, yani minal masjidin nabawi, min indil qabri. Ya Imam, saya mau ihram dari Masjid Nabawi. Ya, dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ihramnya dari situ. Bagus enggak ikhwan? Jadi dia setarnya jauh sebelum Dzulhulaifah. Kalau naik mobil kan sekitar 15 menitan lah. Dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah ini. Ya. Disetar duluan. Bagus enggak? Kan setarnya jauh-jauh hari sebelumnya setarnya. Apa kata Imam Malik? La taf'al fa inni akhsha 'alaika al-fitnah. Ya fulan, jangan kau lakukan. Sesungguhnya saya takut, saya khawatir Anda tertimpa dengan fitnah. Ya. Apa kata orang tersebut? Qala ar-rajul, dia berkata, wa ayu fitnatin fi hadhihi innama hiya amyalun aziduha. Ya Imam, fitnah apa dalam masalah ini? Saya cuma sekedar menambah beberapa mil saja. Ya, dia pandang apa? Bagus kan perbuatan ini. Fitnah apa yang akan menimpa saya ya Imam?
Cuma saya nambah beberapa mil, ini kan bagus, ini kan baik, kan gitu. Sama seperti orang melakukan bid'ah zaman sekarang, apa sih salahnya? Kan gitu. Ini kan baik, kan bagus. Seperti itu. Alasannya baik dan bagus. Menurut kita. Tapi tidak menurut Rasulullah SAW. Lihat, orang ini berkata, fitnah apa? Apa kata Imam Malik? Faqala al-Imamu Malikun, ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau menganggap bahwasanya engkau melakukan sesuatu keutamaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya nambah-nambah ini. Ini sebuah fitnah besar. Inni sami'tu Allah yaqul, sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yang menyelisihi perkaranya, dia itu takut. Ya, mereka itu takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Lihat ikhwan fillah. Ya. Ini kisah yang sangat menarik dan faedah yang sangat besar yang harus kita pegang, bahwa tidak boleh kita ini dengan akal kita, dengan perasaan kita memandang sesuatu baik padahal tidak ada contoh dari Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa saya bacakan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pelajaran yang kelima, ya, tentang hak-hak dari hak-hak yang ada dalam Islam dalam kitab ini. Dan apabila ada pertanyaan silakan lewat tulisan. Kalau tidak ada kita tutup, ya. Barakallahu fiik. Ya Ustadz Wafiq barakallah. Di zaman ini banyak yang mengaku juga mengikuti sunnah dan Al-Quran yang sahih. Pertanyaannya, mengapa tidak bisa bersatu di atas keduanya dan bahkan membuat kelompok-kelompok sendiri? Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi kelompok-kelompok yang seperti demikian itu? Ya, pengakuan ikhwan fillah, ya, pengakuan, klaim, kalau tidak bisa dibuktikan dengan kenyataan, maka hanya sekedar pengakuan. Ya, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Ada syair Arab, ya. Semua orang mengaku ada hubungannya dengan Laila, tetapi Laila tidak mengakuinya. Banyak orang yang mengakui dirinya bahwa kami ini bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ketika kita tengok, lihat akidahnya, lihat ibadahnya, lihat muamalahnya, jauh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Apakah mereka Ahlus Sunnah? Jawabannya bisa antum jawab sendiri. Kalau akidahnya tidak sama dengan akidahnya Rasulullah SAW, walaupun mengaku Ahlus Sunnah, saya ini Ahlus Sunnah loh, saya ini Ahlus Sunnah, 1000 kali ngomong Ahlus Sunnah, sampai nangis-nangis minta diaku, sampai berdarah-darah nangisnya itu, ya bukan Ahlus Sunnah. Ya. Kalau akidahnya nyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga banyak yang ngaku Ahlus Sunnah tapi ibadahnya nyelisihi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ahlus Sunnah, yakni orang yang memiliki sunnah, pengikut sunnah. Ahlus Sunnah, Ahlul Bait, orang yang memiliki bait, rumah, kan? Itu.
Ahlu sunnah itu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas manhajnya Rasulullah SAW dan di atas manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamal dan semuanya dalam sendi-sendi Islam. Baru ahlu sunnah. Tapi kalau misalkan mengaku ahlu sunnah, akidahnya khawarij, ini bukan ahlu sunnah. Mengaku ahlu sunnah, akidahnya mu'tazilah, mendahulukan akal daripada Al-Quran dan sunnah, bukan ahlu sunnah. Mengaku ahlu sunnah mudah ngafirin orang, semua kafir kecuali dirinya sama kelompoknya. Ini ahlu sunnah bukan? Bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, dan seterusnya. Kemudian ikhwani fillah, ada juga orang yang betul-betul ya, dia akidahnya Masya Allah bagus ya, ibadahnya zahirnya sesuai dengan sunnah. Ada muncul penyakit-penyakit di antara sebagian kita, maunya apa? Nyendiri-nyendiri, ngelompok-ngelompok. Ini kalau ini hawa nafsu, kalau ini ya, hawa nafsu ya, mengelompok sendiri, nggak gabung sama yang lain. Wah, ini bahaya ini. Dakwahnya sendiri. Ini mudah tersesat orang seperti ini. Mudah tersesat. Maunya sendiri dakwahnya. Ya, nggak mau belajar dari ulama ahlu sunnah, nggak mau dekat dengan asatidzah ahlu sunnah. Ya, kemudian muncul tiba-tiba begitu saja, nggak mau gabung. Wah, ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa tersesat. Jangan merasa kita, wah saya nggak mungkin tersesat dakwah sendiri saja. Kata siapa? Ya, lihat Musa alaihissalatu wassalam, ya, didukung dengan wahyu, butuh kawan, yakni Harun, ya. Dalam surat Al-Arab, bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Di surat Thaha, dia butuh dengan Harun, penopang dakwahnya. Dan Syekh Albani rahimahullah pun berkomentar tentang masalah ini. Jadi jangan menyendiri, bikin kelompok sendiri, ya, seperti itu. Ini jangan berkelompok-kelompok, kemudian nggak mau kenal sama yang lain, nggak mau menghormati kepada guru-gurunya juga. Ini jangan. Baik. Ustaz, terkait dengan larangan buat wanita, apakah menyambung bulu mata termasuk larangan buat wanita? Bulu mata wallahu a'lam bishawab, ya. Tetapi kenapa pakai bulu mata, ya? Dan tentunya masuk ke dalam tabarruj. Ya kan? Mata yang diperlihatkan. Ini juga haram dari sisi ininya, ya. Tapi kalau dari sisi hukumnya, apakah masuk sama dengan menyambung rambut? Wallahu a'lam bishawab. Tapi tabarruj, Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati al-ula. Dilarang. Ya. Kemudian, dan apakah memakai inai pada tangan-tangan wanita dihukumi perhiasan berarti terlarang atau perintah Rasulullah yang berarti sunnah? Ya, kalau memakai inai dibolehkan, tapi jangan ditampakkan kepada laki-laki, ya. Berhias wanita itu dianjurkan, tapi untuk siapa? Untuk suaminya. Jangan berhiasnya di luar seperti sebagian dari saudara kita, dari saudari kita para wanita, ya. Suaminya dilupakan. Dia ketika keluar justru dandanannya menor.
ya. Ada hijaunya, ada birunya, ada merah-merahnya di pipi. Kemudian berdiri baris di pinggir jalan. Mobil pada berhenti disangkanya lampu merah. Berhenti. Ya. Ini juga terlarang. Kalau mau pakai perhiasan, berhias di rumah. Dan itu ciri-ciri wanita yang soleha. Ciri-ciri wanita yang soleha dan itu hak suami. Ya, Rasul pernah ditanya, siapa di antara wanita yang paling baik? Kata Rasul, yang paling baik adalah man tasurruhu idza nadhara ilaiha. Yang bisa membuat senang ketika melihat wanita itu. Nah, itu. Jadi ini adalah hal yang mesti kita perhatikan. Dan saya minta maaf mungkin sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, ya. Apabila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Kalau ada kata-kata yang salah tentunya datang dari saya dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.